Kita lanjut pada VT nomor 77 ya. Nah, ini VT gado-gado ya. Kita jawab aja yang nanya-nanya. Satu, Mbak Evi Mawardi nanya, itu kenapa Presiden Iran itu ditembak kok nggak perang, ya kan? Gini. Jadi itulah pentingnya punya raja. Jadi raja itu Sanjoyo itu ditanya, punten Pak, Amerika ingin nambah utang. Loh, terus kata Raja Sanjoyo, ngapain kamu kok nambah utang? Kalau kamu nambah utang, duitnya Mataram juga habis. Loh, terus piye? Nah, kata Raja Sanjoyo, ndak usah nambah utang. Uang itu dari A, B, C, D, E, F itu. F itu kalau mati, itu uangnya diputer balik. Nah, sehingga kenapa kok perang Iran nggak jadi? Ya gara-gara 100 orang menteri-menterinya dan pejabatnya Iran itu semua sudah dibekukan, sudah nol semua hartanya. Nah kalau udah kelenger, ya nggak jadi perang. Orang kan perang kan tujuannya apa? Kan untuk menang dapat uang. Ya kalau udah bangkrut, ya makanya sekarang itu pentingnya punya raja. Raja Sanjoyo itu adalah setara dengan, maaf ya, setara dengan Julius Caesar hartanya ya, lebih mungkin. Jadi dengan demikian kebijaksanaannya sangat tinggi. Nah beliau tahu harta Mataram tuh 500 tahun tuh nggak habis ya, karena nggak dipakai. Jadi uang itu hanya beredar dari A, sekali lagi A, B, C, D, E, F. F itu kalau dimatiin itu duitnya balik gitu loh. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh nggak semua orang paham, hanya raja yang paham karena dia dapat catatan dari riwayat ya, rajanya dulu begini, dulu begini, dulu begini, dulu begini, sehingga warisan itu bisa dirunut sampai ke 10 keturunan ke atas. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa kok Inggris itu memilih Palestina untuk tempatnya Israel? Duh, sebentar dulu ya. Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya adalah Inggris dengan Amerika itu menemukan minyak. Itu gara-gara ada orang Jerman namanya Daimler. Daimler itu pendiri dari Mercedes-Benz. Jadi Pak Daimler ini itu meneliti bahwa dulu tuh nggak ada mesin bensin, itu nggak ada. Yang ada tuh mesin uap, ya, pakai air. Air itu dipanaskan dengan batu bara sehingga uapnya itu mendorong piston sehingga ecek. Itu kalau ada kereta tebu, ya itu di kota-kota yang Purworejo, Kebumen, yang kota-kota kuno yang tempatnya tebu itu pakai tenaga uap. Nah itu dulu mesin uap namanya. Nah oleh Mr. Daimler ini dijadikan mesin bensin yang disemprotkan itu bukan uap. Kalau uap itu kan ya tenaga uap ya gitu loh, nggak meledak gitu loh. Tapi kalau bensin dibakar itu meledak, blas gitu. Jadi sehingga RPM-nya itu kalau misalnya mesin uap itu ya cek itu. Kalau Anda naik kereta itu dari Jakarta ke Surabaya bisa 3 hari. Nah kalau pakai bensin ya sekarang udah 7 jam, 8 jam udah nyampe kalau mau ngebut pakai Mercy. Ya gara-gara Mr. Daimler itu pendirinya Mercedes-Benz. Nah gara-gara Mr. Daimler itu akhirnya sekitar awal-awal 1900 Inggris menemukan minyak. Karena apa? Mesin sekarang udah nggak pakai batu bara tapi pakai bensin. Nah ternyata minyak itu ditemukan itu sudah lama. Jadi sejak tahun 700 zaman Nabi Muhammad itu peradaban Islam itu terang benderang kalau malam. Di Aleppo, Damaskus itu kalau malam itu terang. Wah itu. Jadi ada penerangan jalan, PJU, penerangan jalan umum itu pakai minyak yang disambung lewat pipa-pipa. Jadi jalan raya itu ada penerangannya.
Jadi penerangannya itu pakai minyak. Gitu. Nah, karena tempatnya minyak itu di Timur Tengah, ya Amerika itu bikin ngacak gitu loh. Ngacak pertama Irak. Ya, Irak itu nggak ada dulu. Dulu nggak ada kerajaan Irak, itu nggak ada. Irak itu dulu adalah wilayahnya Ottoman. Ya, jadi Irak itu nggak ada, raja Irak itu nggak ada. Ya, Irak tuh dari dulu ya cuman gembala sapi aja. Ya, oleh karena itu dibikinlah kerajaan Irak, ya kan. Terus kedua, Lebanon. Lebanon ini dulu sengaja dibuat menjadi Kristen. Yang Kristen bukan cuma Lebanon, tapi Armenia dan Romania. Itu dijadikan negara Kristen. Nah, itu juga demi minyak di Timur Tengah. Nah, terakhir baru Israel. Nah, Israel ini ya mau ditempatkan di mana gitu loh. Apa mau, dulu kan juga belum ada kerajaan Jordania, kerajaan United Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, itu kan nggak ada. Itu kan dibikin. Nah, dibikinlah kerajaan Israel gitu loh. Sama statusnya Jordan, sama dengan Lebanon. Cuman Lebanon itu Kristen, Israel itu Yahudi, Jordan itu Islam gitu loh. Tetapi semua itu upline-nya, bosnya itu adalah Inggris. Nah, itulah sejarahnya, ya kan. Nah, pertanyaan berikutnya apa lagi ya? Yang terakhir mau nanya soal Letnan Jenderal Sujono Humardani. Ada 3 orang nih ya, jangan salah. Letnan Jenderal Sujono Humardani adalah saudaranya Raja Sanjoyo. Dia itu tahu adanya akadnya Amerika dengan Soekarno, karena dia yang juga ikutlah ya dalam proses perwakilan kerajaan Mataram itu dari Sanjoyo kepada Soekarno. Dia tahu. Nah, oleh Sujono ini dibisikin ke Soeharto, itu loh ada akadnya Amerika kepada Soekarno. Lalu Soeharto itu nyodok, oh udah kalau gitu sama saya aja. Karena apa? Karena Soekarno ini menolak membubarkan PKI dan dia itu perang lawan Inggris. Nah, oleh Sujono Humardani itu dibocorin ke Soeharto. Nah, itu dulu Soeharto itu bukan saudara lah ya, dia itu ipar, karena yang saudara itu Mbak Butin. Nah, kalau Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro itu yang ingin membunuh Raja Sanjoyo, disuruh, ya ini saudaranya juga, saudaranya Raja Sanjoyo. Semuanya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Nah, itu yang Letnan Jenderal Suryo Wiryo Hadiputro itu disuruh membunuh Raja Sanjoyo. Nah, Letnan Jenderal Sujono Humardani itu punya asisten namanya Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi itu adalah vendor Astra, sama dengan Yusuf Kalla itu adalah dealer Astra, bareng dengan Rini Sumarno itu CEO Astra. Akhirnya mereka bersama-sama mendukung Jokowi. Lalu kemudian Rini Sumarno ini diganti oleh Erick Thohir yang juga Menteri BUMN. Sama itu, Erick Thohir ini kan juga salah satu pemiliknya Saratoga itu grup Astra. Nah, itulah kisah Sujono Humardani. Tetapi Pak Sujono Humardani itu dipakai cuman tahun 63 sampai 83. Tahun 83 Sujono Humardani itu nulis surat ke Soeharto. Pak Harto, itu loh, jangan ngurusi anak-anak aja gitu loh, urusi negara gitu. Pak Harto marah, dipecat lah itu Sujono Humardani. Nah, dia itu Sujono Humardani itu tersinggung, dan dia pada waktu 98 dia yang menggalang untuk lengsernya Soeharto, CSIS. Maka dari itu Sofyan Wanandi berperan pasca Soeharto itu. Sofyan Wanandi otaknya. Beliau adalah penasehat Yusuf Kalla.